Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprizia Medio Andana dengan NIM 124210043. Saya dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Business Model Canvas, khususnya PMC dari Facebook. Oke, langsung saja untuk menghemat waktunya. Oke, ini merupakan bagian dari Business Model Canvas-nya Facebook yang saya buat. Oke, kita akan baca dari sebelah kanan. Itu yang pertama, customer segment. Di customer segment ini merupakan segmen konsumen yang ditargetkan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya itu disegmentasikan berdasarkan dengan hobinya, kebiasaannya, dan lain-lainnya. Contohnya di sini yaitu customer segment dari Facebook itu social media user. Jadi pengguna sosial media tentunya orang-orang sekarang kan pakai smartphone semua ya, jadi pasti mempunyai sosial media, dan Facebook ini merupakan salah satu sosial media yang cukup besar ya. Kemudian advertiser, ya jadi ini tuh pengiklan dari bisnis-bisnis kecil-kecil atau kerjasama dengan perusahaan lain gitu untuk mengiklankan produknya di Facebook ini. Terus developers, jadi kan di Facebook itu ada beberapa apps dan juga game gitu ya. Nah, ini developers ini juga masuk segmen konsumen yang ditargetkan nih untuk mengembangkan apps-nya atau gamenya dikaitkan dengan Facebook gitu. Terus job seeker, ini berkaitan dengan community, jadi kalau di Facebook kan komunitasnya banyak gitu ya. Jadi mungkin bisa untuk mencari kerja dan bergabung komunitas lain-lainnya gitu. Lalu ada Facebook Gamers. Nah, ini untuk yang mungkin anak kecil atau orang-orang yang mempunyai device yang terbatas itu, Facebook Gamers ini kan cukup ramah gitu ya, ringan dan tidak perlu mendownload, jadi tidak memakan memori gitu. Kemudian seller. Jadi seller ini untuk yang penjual-penjual itu biasanya kan juga ada tuh di dalam komunitas apa gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu customer relationship. Jadi customer relationship itu kayak cara Facebook memahami dan mendekati konsumennya agar menggunakan Facebook itu sendiri gitu. Pertama yaitu user friendly. Jadi seperti yang kita tahu, Facebook itu kan user friendly ya, jadi mudah digunakan, user interface-nya bagus dan simple. Jadi segala usia tuh bisalah untuk mengakses Facebook. Terus yang berikutnya yaitu tersedianya game ringan dan multi platform. Jadi Facebook sendiri itu kan juga multi platform ya. Ada yang Android, ada yang Windows dan lain-lainnya. Nah, untuk gamenya itu juga mengikuti multi platform juga kan, dan itu ringan gitu. Dan sekarang tuh udah bermunculan di Play Store atau App Store untuk yang pengguna mobile jika mau main game di mobile, dan itu gamenya tuh ringan-ringan gitu, jadi tidak terlalu berat untuk dimainkan gitu, jadi sangat ramah sih untuk usernya sendiri. Kemudian ada channels, jadi channels itu tempat di mana konsumen dari Facebook itu bisa mengenal dan mengakses Facebook gitu. Jadi yang pertama yaitu dari website Facebook itu tersendiri. Terus yang kemudian tuh aplikasi MetaInst. MetaInst itu perusahaan yang memiliki Facebook, Instagram, dan WhatsApp gitu. Nah, jadi di Instagram atau WhatsApp itu biasanya kan ada hubungkan dengan Facebook gitu. Itu yang bikin konsumen itu menggunakan Facebook gitu. Jadi kan Facebook itu berkaitan dengan aplikasi-aplikasi lainnya, seperti gamenya juga bisa masuk ke channel-nya juga. Jadi di situ mendorong konsumennya itu untuk menggunakan Facebook gitu. Terus kemudian yaitu values proposition. Jadi values proposition itu nilai jual yang dimiliki oleh Facebook, sehingga konsumen memilih menggunakan Facebook daripada media sosial lainnya.
Nah, untuk yang pertama itu terkoneksi dengan banyak platform. Nah, contohnya seperti yang tadi saya katakan, yaitu adanya game multiplatform, jadi terus di dalam gamenya itu bisa kita kaitkan dengan akun Facebook gitu, dan itu akan menyimpan data-data dari gamenya itu. Jadi itu sangat sangat memudahkan gamers ya untuk mengakses data-data yang kita miliki itu. Nah, terus pengiklanan yang mudah. Jadi untuk pengiklanan di Facebook itu cukup mudah, tinggal mengikuti arahan yang ada di Facebook-nya, terus nanti kita post sesuai keinginan kita gitu, sesuai target yang sudah ditetapkan ya maksudnya. Karena di Facebook itu kan banyak sekali segmen customer ini, jadi pengiklanan itu lebih terjurus, tepat, nanti jatuhnya tepat gitu. Oke. Kemudian bisa digunakan untuk develop apps dan game. Ini berkaitan banget dengan customer segment developers tadi ya. Jadi untuk mendevelop game atau apps itu bisa ditaruh di Facebook itu. Jadi nanti penggunanya kan juga banyak tuh Facebook. Jadi nanti mungkin gamenya jadi laris dan bisa untuk jadi pendapatan sendiri untuk developersnya gitu. Kemudian mudah dalam membuat komunitas. Jadi dalam Facebook itu seperti yang kita tahu kan komunitasnya sangat banyak ya, kayak info segatan Jogja atau komunitas pecinta kucing dan lain-lain. Itu membuat banyak customer yang menggunakan Facebook untuk bergabung ke komunitas tersebut. Jadi ini sangat mendorong sih. Ini merupakan poin plus dari Facebook gitu ya. Karena jarang sih untuk yang sosial media yang bisa menampung banyak komunitas, tapi mudah untuk diaksesnya tanpa perlu izin dulu lah, tanpa perlu di-ACC dulu lah gitu. Kemudian ada key activities. Nah, jadi key activities itu aktivitas bisnis yang dijalankan sehari-hari untuk mendapatkan value proposition-nya itu. Jadi pertama, key activities di Facebook ini yaitu pemeliharaan server. Tentunya pemeliharaan server itu sangat penting ya untuk sosial media, karena server itu sendiri kan untuk lalu lintas masuknya user ke dalam Facebook itu sendiri. Untuk mengakses Facebook sendiri itu kan tentu butuh server ya, server Facebook gitu. Lalu memperluas jaringan. Di sini memperluas jaringan itu lebih ke networking, kerjasama, seperti yang tadi ada kerjasama dengan developer dan lain-lain untuk memperluas jaringan agar banyak gitu, customer-nya jadi lebih banyak. Jadi kemudian upgrade fitur. Nah, jadi setiap tahunnya atau beberapa tahun sekali itu Facebook kan mengupdate fitur ya. Yang sebelumnya itu mungkin untuk belum ada di mobile, terus nanti ada fitur lagi nih di mobile, terus bisa di-download nih di App Store atau Play Store gitu. Itu kan merupakan fitur juga, kayak misal traffic servernya tuh lebih cepat gitu, terus jarang maintenance atau enkripsi dari database-nya itu lebih aman gitu. Kemudian ada key resource. Jadi key resource itu sumber daya yang dimiliki oleh Facebook untuk mendukung aktivitas perusahaannya sendiri. Jadi yang pertama itu ada network user, itu jaringan dari user. Jadi perlu jaringan di servernya yang cepat untuk user itu mengakses itu sat gitu. Lalu kemudian ada website atau apps dari Facebook itu sendiri. Itu kan untuk wadah ya, agar pengguna tuh bisa menggunakannya tuh melalui website atau app-nya Facebook sendiri. Jadi ini kayak sumber dayanya yang dimiliki oleh Facebook sih, asetnya gitu sih. Kemudian infrastruktur server. Nah, ini kan yang paling penting. Jadi agar bisa berhubungan dengan orang lain, bisa berhubungan dengan orang lain, itu tuh kan perlu satu server untuk wadah untuk menampung user-user yang masuk ke dalam server Facebook itu. Jadi ini merupakan salah satu
sumber daya yang dimiliki Facebook yang sangat penting. Kemudian ada key partners. Jadi key partners itu partner kerjasama yang mendukung jalannya perusahaan Facebook ini sih. Yang pertama itu tentu apps dan game developers ya. Itu karena juga bisa masuk ke pendapatan Facebook itu sendiri. Influencer juga memicu banyaknya konsumen untuk menggunakan sosial media tersebut. Terus agen marketing, nah ini untuk berkaitan dengan pemasaran tadi, advertising. Kemudian business advertiser itu juga pengiklanan tentang bisnis mereka untuk bekerja sama dengan Facebook ya, dan ini tentunya berkaitan dengan pendapatan yang dimiliki oleh Facebook. Kemudian ada investor, ya ini sebagai modal untuk membangun Facebook ini sendiri, perusahaan ini sendiri. Terus kemudian ada cost structure. Jadi cost structure itu skema finansial yang membiayai operasional perusahaan Facebook. Kasarannya itu kayak pengeluaran yang perlu dikeluarkan untuk menjalankan aktivitasnya itu sih. Jadi yang pertama itu pemeliharaan platform. Tentu pemeliharaan platform itu membutuhkan biaya yang besar ya. Kayak perlu server, pemeliharaan server, pegawainya kan juga yang memelihara platformnya, terus untuk membeli servernya sendiri juga, terus pembangunan data center. Nah ini pembangunan data center itu kan untuk menyimpan data-data di setiap region, di setiap daerah gitu. Contohnya di Amerika ada data center untuk Amerika sendiri, data center untuk Eropa sendiri gitu. Itu memakan banyak ruang ya, karena emang penggunanya banyak dan sangat diperlukan itu untuk menyimpan data-data user. Kemudian pegawai, ya pegawai ini kan mestinya pegawai dari Facebook sendiri perlu gaji untuk. Nah itu merupakan salah satu pengeluaran yang diperlukan oleh Facebook. Terus yang terakhir itu ada revenue streams. Jadi revenue streams itu pemasukan atau aliran dana yang masuk untuk bisa menjalankan aktivitas perusahaan sehari-hari. Yang pertama itu Facebook itu mendapati pendapatan dari pembayaran. Contohnya kayak pembayaran misal top up game gitu. Jadi kan ada persentase berapa persen untuk Facebook-nya, terus juga ada lain-lain sih, kayak masih ada kayak biaya, istilahnya biaya admin juga. Terus kemudian pendapatan iklan itu ya setiap ada perusahaan yang mengajukan iklan tuh pasti kan kayak sponsor gitu ya, jadi kayak pastinya membayar lah ke Facebook itu untuk mengiklankan di aplikasi Facebook tersebut. Dan terus pendapatan kerjasama, jadi pendapatan kerjasama itu pendapatan yang didapat dari kerjasama sih, misal kayak apps game developers gitu yang ya itu kayak misalnya mau nyiptain mengembangkan game di Facebook itu mungkin perlu biaya berapa bulannya sekali, terus untuk misal top up tadi juga bisa masuknya pendapatan kerjasama, terus pengiklanan juga itu kan kerjasama antar perusahaan ya, gitu sih. Oke, jadi itu saja yang saya jelaskan tentang bisnis model kanvasnya Facebook. Jadi mohon maaf mungkin kurang lengkap ya mungkin. Jadi maaf bila masih banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.